Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebabnya saat ini justru kaum muslimin tertinggal dari sisi sains? Sebetulnya kalau bicara kaum muslimin juga tidak begitu ketinggalan. Di antara putra-putra kaum muslimin itu banyak yang ahli dalam berbagai bidang. Cuma yang jadi problem itu adalah memang masalah negara. Negara-negara kaum muslimin yang mayoritas dihuni oleh kaum muslimin itu yang ketinggalan itu di situ. Kenapa demikian? Ya karena sains tidak dipakai. Yang kedua agama juga nggak dipakai. Kebijakan yang kita bikin ini banyak, kata dosen penelitian saya itu, banyak tidak diambil berdasarkan penelitian kebijakan, tapi berdasarkan kepentingan politik. Itu yang bikin nggak mau maju-maju. Orang tidak didudukkan pada keahliannya. Problemnya di situ saya lihat. Kalau melihat person-person kaum muslimin, banyak yang jenius, insya Allah begitu. Lihat aja apa hasil-hasil penelitian kita ini digunakan untuk apa coba. Jadi kalau bikin disertasi, bikin tesis, itu kan standarnya tinggi ya. Untuk universitas terkemuka lebih lagi. Tapi setelah jadi penelitian itu diapakan coba? Ditumpuk saja. Ada penelitian tentang cabai misalnya yang pedasnya itu 700 kali lipat cabai rawit. Apa bisa diberdayakan nggak? Penelitian kedelai, penelitian tentang jagung dan sebagainya. Hampir-hampir nggak dipakai. Ini masalah sistem pendidikan yang bisa mengembangkan kreativitas berpikir. Tapi masih tetap rasional dan syar'i. Nah, di situ masalahnya. Kemudian itu ditunjang oleh kebijakan politik yang memang mewadahi ke situ. Kebijakan untuk penelitian. Penelitian apa? Penelitian terkait sains dan teknologi. Kita ini mohon maaf ya, kadang masalah filsafat terhadap agama itu. Sehingga muncul kemudian ide-ide yang nggak karu-karuan, itu menghabiskan dana juga ya. Ada penelitian yang kemudian hasilnya apa? Hasilnya sholat Jumat nggak wajib. Sholat itu bisa 1 hari 1 malam, yang 5 waktu itu cukup 1 waktu saja di jamak. Itu ada hasil begitu, dosen di sebuah universitas Islam. Bukunya ada dijual di Tokopedia, di Shopee. Ya, dana penelitian untuk begitu hasilnya apa? Hasilnya mengacaukan pemahaman kaum muslimin. Betul. Ya. Sementara penelitian untuk mobil SMK saja ya nggak kelar-kelar. Padahal hal begitu itu apa sih sulitnya itu dengan potensi bangsa ini yang besar. Jadi problemnya itu memang di sistem. Yang kedua itu di mafianya, tidak ingin bangsa ini maju. Kalau bisa sendiri, itu mereka akan kehilangan bisnisnya. Yang ketiga, di samping sistem itu ada problem penjajahan. Ya, negeri-negeri penjajah itu memang tidak menginginkan negeri-negeri kaum muslimin, negeri berkembang itu maju. Misalnya tentang teknologi nuklir misalnya ya. Itu kan nggak boleh itu. Pasti akan dihalang-halangi. Baik secara langsung ya seperti di Iran atau di Irak. Padahal nggak ada kalau di Irak itu sudah diserang. Atau kalau tidak langsung dari negara penjajah, ya ada agen-agen di dalam negeri kaum muslimin sendiri yang tidak ingin teknologi kita maju. Apakah alasannya? Itu pasti ada. Ketika tidak dibarengi dengan pemerintahan yang kuat, yang memang punya visi yang jelas, yang berani untuk menempatkan orang-orang yang memang kapabel di bidangnya pada posisinya, ya nasib negeri-negeri kaum muslimin seperti inilah.